Sebetulnya penguat kandungan ini pada dasarnya itu adalah obat yang mengandung hormon. Hormon apa? Yaitu kebanyakan hormon untuk mendukung kehamilan, yaitu hormon progesteron. Nah, tujuan dari hormon progesteron ini adalah untuk menjaga supaya si rahim ini itu tidak berkontraksi. Penguat kandungan ini tidak digunakan secara lazim atau tidak digunakan untuk semua ibu hamil. Jadi, memang perlu ada indikasi-indikasi tertentu yang dapat kita berikan si ibu hamil ini penguat kandungan. Nah, untuk beberapa hal yang lainnya, Mams juga perlu nih sebetulnya konsultasi dulu dan di USG ya. Jadi, kita harus memastikan dulu kondisi kehamilannya seperti apa. Jadi jangan sampai misalnya ternyata Mams hamilnya hamil kosong. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu yang khususnya untuk ibu yang sedang hamil, baik itu di trimester 1, kedua, atau yang ketiga. Nah, topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu seberapa penting untuk ibu hamil mengkonsumsi penguat kandungan. Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Cara gampang tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis, dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Untuk mams yang sedang hamil, tentunya tidak asing nih mendengar obat-obat atau multivitamin yang bisa untuk menguatkan kandungan, yaitu yang kita sebut dengan penguat kandungan. Sebetulnya penguat kandungan ini pada dasarnya itu adalah obat yang mengandung hormon. Hormon apa? Yaitu kebanyakan hormon untuk mendukung kehamilan, yaitu hormon progesteron. Nah, tujuan dari hormon progesteron ini adalah untuk menjaga supaya si rahim ini itu tidak berkontraksi. Jadi kalau yang namanya kehamilan itu terjadi di dalam rahim. Ya, jadi ada janin yang berkembang di dalam rahim. Nah, rahim ini adalah sebetulnya terbuat dari otot ya, seperti otot-otot kita pada umumnya. Nah, jadi otot itu dia bisa melar, dia membesar. Nah, pada saat membesar tentu ada daya regang dari otot tersebut. Nah, pada saat titik tertentu biasanya akan ada kontraksi, yaitu si rahimnya itu menegang. Nah, sehingga kalau dari efek menegang tersebut dapat menyebabkan biasanya ada flek atau misalnya sakit perut atau kram-kram perut bagian bawah. Nah, itu biasanya bisa dipicu dari hal-hal yang lainnya. Efek dari hormon ini yaitu untuk mencegah supaya si rahim ini tidak berkontraksi, sehingga dia dapat rileks nih dan dapat menerima perkembangan dari si baby yang di dalam kandungan, sehingga si rahim ini dapat melar dan membesar. Nah, sebetulnya ibu hamil memang sudah ada hormon progesteron itu secara alami yang dihasilkan oleh si ovarium atau indung telur. Jadi pada saat hamil awal, jadi tidak heran nih ada beberapa orang atau sebagian besar orang terdapat kista. Nah, kista ini adalah kista yang normal ya, karena kista ini yang akan menghasilkan si hormon supaya si indung telur ini yang menghasilkan hormon supaya dapat mencegah dari kontraksi dan juga dapat menjaga kehamilan ini supaya dapat berkembang dengan baik. Penguat kandungan ini tidak digunakan secara lazim atau tidak digunakan untuk semua ibu hamil. Jadi memang perlu ada indikasi-indikasi tertentu yang dapat kita berikan si ibu hamil ini penguat kandungan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mams hamil dan semuanya berkembang dengan baik, kehamilan itu berjalan dengan baik. Nah, itu tidak perlu sebetulnya penguat kandungan. Jadi apabila mams pengen tahu nih, dok, saya perlu gak ya penguat kandungan? Nah, itu mams juga harus periksa dulu nih kandungannya, apakah perlu atau tidak. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa kita berikan kepada mams penguat kandungan tersebut. Misalnya mams yang hamil ini ada riwayat flek, jadi ada bercak darah nih pada saat hamil. Nah, itu boleh kita berikan. Kondisi lainnya apabila mams mempunyai riwayat keguguran sebelumnya. Jadi di kehamilan sebelumnya mams mengalami keguguran. Nah, itu juga boleh untuk mengkonsumsi penguat kandungan. Nah, untuk beberapa hal yang lainnya, mams juga perlu nih sebetulnya konsultasi dulu dan di USG ya. Jadi kita harus memastikan dulu kondisi kehamilannya seperti apa. Jadi jangan sampai misalnya ternyata mams hamilnya hamil kosong. Nah, itu mams tidak perlu untuk penguat kandungan. Jadi penyebab hamil kosong ini bukanlah dari hormonnya, tetapi memang penyebabnya adalah kelainan kromosom. Jadi kita harus mencari tahu dulu nih kondisi kehamilan mams seperti apa, baru kita terapi. Biasanya kita akan memberikan penguat kandungan itu mulai dari trimester pertama. Jadi trimester pertama itu adalah kita berikan asupan atau penambah hormon ya. Jadi supaya tujuannya kita memberikan waktu supaya kehamilan itu dapat berkembang. Umumnya setelah trimester 1 itu mams sudah tidak memerlukan penguat kandungan. Tetapi ada beberapa kondisi yang memang penguat kandungan itu bisa kita teruskan bahkan sampai di trimester yang ketiga.
Tentu sama saja dengan semua obat yang moms konsumsi, yaitu adanya efek samping. Jadi jangan heran kalau misalnya moms minum penguat kandungan terus berasa pusing, mual, terus lebih mau muntah. Nah, itu merupakan gejala-gejala atau efek samping dari si penguat kandungan tersebut. Nah, apabila moms minum penguat kandungan, terus moms jadi sangat pusing dan nggak bisa makan, itu moms harus segera konsultasikan lagi ke dokternya ya. Jadi kita harus menyesuaikan dosis terapinya dan juga kondisi kehamilan moms. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi penguat kandungan ini adalah yang isinya hormon. Jadi tidak semua kondisi keguguran itu disebabkan oleh kelainan hormon ya. Jadi kita harus melihat lagi, penyebab keguguran di trimester 1 itu penyebabnya paling sering adalah kelainan kromosom. Nah, kelainan kromosom ini tidak bisa kita terapi dengan obat hormon. Jadi kita harus mencari tahu dulu nih penyebabnya apa. Apakah penyebabnya dari kelainan kromosom, atau kelainan darah, atau autoimun, atau hal yang lainnya. Jadi ingat, penguat kandungan ini bukan obat dewa yang bisa moms konsumsi terus nanti penyebabnya langsung hilang atau langsung teratasi. Jadi kalau moms mau mencari tahu kondisi moms, jadi sebaiknya moms langsung konsultasikan diri moms dulu ke dokter ya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow, and stay healthy.